Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai sejarah peradaban Islam di India, yaitu Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam yang pertama, namun puncak kejayaan Islam di India yaitu pada masa Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal ini lanjutan dari Kesultanan Delhi yang rajanya adalah anak cucu dari dinasti Mongol, yaitu Timur Leng, yang keturunan dari Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah menguasai di Asia Tengah pada abad 15 Masehi. Kemudian untuk raja-rajanya yang pertama yaitu Raja Zahiruddin Muhammad Babur, memimpin dari tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Yang kedua adalah Nasiruddin Humayun, memimpin dari tahun 1530 sampai 1540 dan sempat lepas kekuasaan, kemudian direbut kembali dan beliau wafat pada tahun 1556 Masehi. Raja yang ketiga yaitu Raja Jalaluddin Muhammad Akbar yang memiliki julukan Sultan Abdul Fattah Jalaluddin Khan, memimpin dari tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Kemudian diteruskan oleh anaknya Jihangir tahun 1605 sampai 1627 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Aurangzeb atau Alamgir I tahun 1658 sampai 1707. Oke, berikutnya adalah membahas tentang kejayaan Mughal. Kejayaan Mughal ada pada kepemimpinan Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, dengan ditandainya dikuasai beberapa wilayah yang sangat luas, serta penguasaan dua gerbang utama menuju India, yaitu gerbang pertama ada di kota Kabul sebagai gerbang arah Turkistan, dan yang kedua adalah gerbang yang berada di kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia. Kemajuannya adalah satu, menghapuskan jizyah bagi non-muslim. Yang kedua, memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran merata, tidak memandang suku, ras, agama, atau keturunan. Yang ketiga, membentuk UU perkawinan baru karena perkawinan lama anak-anak belia sudah melakukan perkawinan waktu itu. Jadi dibikinlah undang-undang baru. Terus kemudian menghapus pajak para petani miskin dan kemudian menghapuskan tradisi perbudakan. Itu salah satu kemajuan kerajaan Mughal. Oke, untuk yang berikutnya adalah kemunduran kerajaan Mughal. Itu terjadi saat setelah kepemimpinan dari Aurangzeb. Kenapa? Karena di situ sultan-sultan tidak mampu mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuatan lokal Hindu yang cukup dinamis, di samping konflik perebutan kekuasaan tahta. Sultan-sultan setelah Aurangzeb yaitu Baharuddin Shah memimpin 1707 sampai 1712 Masehi, kemudian Azimuzzah dari tahun 1712 sampai 1713 Masehi, ini hanya berjalan 1 tahun. Kemudian Faruk Syiar itu dari tahun 1713 sampai 1719. Terus kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Shah itu tahun 1719 sampai 1748. Kemudian dilanjutkan oleh Ahmad Shah dari tahun 1748 sampai 1754. Dilanjutkan oleh Alamgir II, tahun kepemimpinannya yaitu 1754 sampai 1759. Ini hanya 5 tahun aja. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Alam yaitu tahun 1761 sampai 1806. Kemudian dilanjutkan oleh
Akbar II 1806 sampai 1837, kemudian dilanjutkan oleh Baharuddin Shah II yaitu tahun 1837 sampai 1858. Jadi peninggalan dari Kerajaan Mughal diantaranya adalah Benteng Agra, terus ada Istana Jihangir, kemudian ada pula Istana Ratu Joda, terus ada Benteng Merah, dan ada makam Akbar, Raja ketiga. Kemudian yang tidak asing dan pasti orang kalau ingin ke India, ingin ke sana itu adalah Taj Mahal. Barusan pembahasan dari saya terkait Kerajaan Mughal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.